Keluaran 6:2-30. Dan berfirmanlah Elohim kepada Musa, dan dia berkata kepadanya, Akulah Yahweh. Dan aku telah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub, sebagai El Shaddai, dan namaku Yahweh, bukankah aku sudah dikenal oleh mereka? Dan aku pun sudah meneguhkan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan tanah Kanaan kepada mereka, tanah pengembaraan yang telah mereka jelajahi. Dan aku juga telah mendengar keluh kesah Bani Israel, yang tengah orang Mesir perbudak, dan aku ingat pada perjanjianku. Oleh karena itu, katakanlah kepada Bani Israel, Akulah Yahweh, dan aku akan membawamu keluar dari kerja paksa orang Mesir, dan akan melepaskan kalian dari perbudakan mereka, dan aku akan menebusmu dengan tangan yang terentang, dan dengan penghakiman yang dahsyat. Dan aku akan mengangkat kamu menjadi umatku sendiri, dan aku akan menjadi Elohim bagimu, dan supaya kamu mengetahui bahwa akulah Yahweh, Elohimmu, yang membawa kamu keluar dari penindasan Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke dalam negeri yang aku telah bersumpah untuk memberikan kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu, akulah Yahweh. Maka Musa berbicara kepada Bani Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa, karena dikuasai roh penderitaan dan karena perbudakan yang berat itu. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, dengan mengatakan, Pergilah, katakanlah kepada Fir'aun, Raja Mesir, bahwa dia harus menyuruh Bani Israel keluar dari negerinya. Dan berbicaralah Musa di hadapan Yahweh, dengan mengatakan, Lihatlah, Bani Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Dan bagaimanakah Fir'aun mau mendengarkan aku, dan aku seorang yang tidak bersunat bibir? Lalu, Yahweh berfirman kepada Musa dan kepada Harun, dan memerintahkan mereka kepada Bani Israel, dan kepada Fir'aun, Raja Mesir, untuk membawa Bani Israel keluar dari tanah Mesir. Inilah para kepala keluarga leluhur mereka, anak-anak Ruben, anak sulung Israel, Henoch dan Palu, Hezron dan Karmi, itulah kaum-kaum Ruben. Dan anak-anak Simeon, Yemuel dan Yamin dan Ohad dan Yahin dan Zohar dan Saul, anak seorang wanita Kanaan, itulah kaum-kaum Simeon. Dan inilah nama anak-anak Lewi menurut generasi-generasinya, Gerson dan Kehat dan Merari, dan tahun-tahun kehidupan Lewi ada 137 tahun. Anak-anak Gerson, Libni dan Simei, menurut kaum-kaum mereka. Dan anak-anak Kehat, Amram dan Yizhar dan Hebron dan Uziel, dan tahun-tahun kehidupan Kehat ada 133 tahun. Dan anak-anak Merari, Mahli dan Musi, itulah kaum-kaum Lewi menurut generasi-generasi mereka. Dan Amram mengambil Yohebed, bibinya, sebagai istri baginya, dan dia melahirkan Harun dan Musa baginya, dan tahun-tahun kehidupan Amram ada 137 tahun. Dan anak-anak Izhar, Korah dan Nefek dan Zikri. Dan anak-anak Uziel, Misael dan Elsafan dan Sitri. Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, sebagai istri baginya, dan dia melahirkan Nadab dan Abihu, Eleazar dan Itamar, baginya. Dan anak-anak Korah, Asir dan Elkanah dan Abiasaf, itulah kaum-kaum Korah. Dan Eleazar, anak laki-laki Harun, telah mengambil untuknya seorang dari antara anak-anak perempuan Putiel, sebagai istri baginya, dan wanita itu melahirkan Pinehas baginya. Itulah para kepala leluhur orang Lewi menurut kaum-kaum mereka. Itulah Harun dan Musa, yang kepada mereka Yahweh berfirman, Bawalah Bani Israel keluar dari tanah Mesir sesuai pasukan-pasukan mereka. Merekalah yang berbicara kepada Fir'aun, Raja Mesir, untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir, merekalah Musa dan Harun. Dan terjadilah pada hari Yahweh berfirman kepada Musa di tanah Mesir. Bahwa Yahweh berfirman kepada Musa, dengan mengatakan, Akulah Yahweh. Katakanlah kepada Fir'aun, Raja Mesir, segala yang akan aku firmankan kepadamu. Dan Musa berkata di hadapan Yahweh, Lihatlah, aku seorang yang tidak bersunat bibir. Lalu, bagaimana mungkin Fir'aun akan mendengarkan aku? Keluaran 7:1-25. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, Lihatlah, aku telah mengangkat engkau menjadi seperti Elohim bagi Fir'aun, dan Harun kakakmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang aku perintahkan kepadamu, dan Harun kakakmu harus berbicara kepada Fir'aun, dan dia akan menyuruh Bani Israel keluar dari negerinya. Dan aku akan mengeraskan hati Fir'aun, dan aku akan melipat gandakan tanda dan mukjizatku di tanah Mesir. Dan Fir'aun tidak akan mendengarkan kamu. Dan aku akan meletakkan tanganku di atas Mesir dan akan membawa pasukanku, umatku, Bani Israel,
dari tanah Mesir dengan penghakiman yang dahsyat. Dan orang-orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Yahwe apabila aku merentangkan tanganku terhadap Mesir dan membawa Bani Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Dan Musa serta Harun melakukan seperti yang Yahwe perintahkan kepada mereka, demikianlah mereka berbuat. Dan Musa berumur 80 tahun dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Fir'aun. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa dan Harun, dengan mengatakan, apabila Firaun berbicara kepadamu, dengan mengatakan, berikanlah suatu mukjizat untuk dirimu sendiri, maka engkau harus berkata kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu ke hadapan Firaun, biarlah itu menjadi ular. Dan Musa serta Harun pergi ke hadapan Firaun dan mereka melakukan seperti yang telah Yahwe perintahkan. Dan Harun melemparkan tongkatnya ke hadapan Firaun dan hamba-hambanya. Dan tongkat itu pun menjadi seekor ular. Dan Firaun memanggil orang-orang pintar dan para penyihir. Dan mereka, para dukun Mesir, melakukan yang demikian juga dengan mantera-mantera rahasia mereka. Dan mereka masing-masing melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat mereka. Namun, hati Firaun dikeraskan, dan dia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah Yahwe firmankan. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa, hati Firaun berat, dia menolak menyuruh umat itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada pagi hari. Perhatikanlah, ketika dia sedang menuju ke air itu, dan bersiaplah engkau untuk menemui dia di tepi sungai Nil. Dan engkau harus membawa tongkat di tanganmu yang pernah berubah menjadi seekor ular. Dan engkau harus berkata kepadanya, Yahwe, Elohim orang Ibrani, telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, suruhlah umatku pergi supaya mereka dapat melayani aku di padang gurun, tetapi lihatlah, sampai saat ini engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu Yahwe berfirman, dengan ini engkau akan mengetahui bahwa akulah Yahwe. Lihatlah aku, dengan memukulkan tongkat yang ada di tanganku ke atas air yang ada di sungai Nil ini, maka ia akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang ada di dalam sungai itu akan mati, dan sungai itu akan berbau busuk, dan orang-orang Mesir akan menjadi jijik meminum air dari sungai itu. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas air orang Mesir, ke atas sungai-sungai, ke atas parit-parit, dan ke atas kolam-kolam mereka, dan ke atas segala genangan air yang ada pada mereka, sehingga semuanya menjadi darah. Maka akan ada darah di seluruh tanah Mesir, baik di dalam pepohonan maupun di dalam bebatuan. Dan Musa serta Harun berbuat demikian, seperti yang telah Yahwe perintahkan. Dan dia mengangkat tongkat itu dan memukul air yang ada di sungai, di depan mata Fir'aun, dan di depan mata para hambanya. Dan seluruh air yang ada di sungai berubah menjadi darah. Dan matilah ikan di sungai, lalu sungai itu berbau busuk, dan orang-orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Dan darah ada di seluruh tanah Mesir. Dan para ahli sihir Mesir pun melakukan hal yang sama dengan mantera-mantera rahasia mereka. Dan hati Firaun pun menguat. Dan dia tidak mau mendengarkan mereka, seperti Yahwe telah berfirman. Lalu Firaun berpaling dan pergi ke istananya, dan dia tidak mau memerhatikan hal itu juga. Dan semua orang Mesir menggali di sekitar sungai Nil untuk minum air, karena mereka tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Dan 7 hari telah berlalu setelah Yahwe menulahi sungai Nil. Keluaran 8:1-32. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa, pergilah kepada Fir'aun, dan katakan kepadanya, beginilah Yahwe berfirman, suruhlah umatku pergi agar mereka dapat melayani aku. Dan jika engkau menolak untuk menyuruh mereka pergi, lihatlah, aku akan menulahi seluruh wilayahmu dengan katak. Dan sungai akan berkeriapan dengan katak-katak, dan katak-katak itu akan naik dan masuk ke dalam istanamu, dan ke dalam kamar tidurmu, dan di atas tempat tidurmu, dan ke dalam rumah hamba-hambamu, ke dalam rumah-rumah rakyatmu, ke dalam pembakaran rotimu serta ke dalam tempat adonan rotimu. Dan katak-katak itu akan naik ke atasmu, dan ke atas rakyatmu, dan ke atas semua hambamu. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai-sungai, ke atas parit-parit, dan ke atas kolam-kolam. Dan buatlah katak-katak bermunculan di atas tanah Mesir. Dan Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, dan katak-katak pun bermunculan dan menutupi tanah Mesir. Dan para penyihir Mesir pun melakukan hal yang demikian juga dengan mantera-mantera rahasia mereka. Dan mereka pun membuat katak-katak bermunculan di tanah Mesir.
Dan Firaun memanggil Musa serta Harun, lalu berkata, "Berdoalah kepada Yahwe agar dia menyingkirkan kata-kata itu dari aku dan rakyatku. Aku akan menyuruh umat itu pergi, agar mereka dapat berkurban bagi Yahwe." Dan Musa berkata kepada Firaun, "Jadilah pujian atasku, maka kapankah aku harus mendoakan engkau dan hamba-hambamu dan rakyatmu untuk melenyapkan kata-kata itu daripadamu, dari rumah-rumahmu, agar kata-kata itu hanya tinggal di sungai Nil saja?" Dan dia berkata, "Esok hari." Dan dia menjawab, "Sesuai dengan titahmu, dengan demikian engkau dapat mengetahui bahwa tidak ada satupun yang seperti Yahwe, Elohim kami. Dan kata-kata itu akan menyingkir daripadamu, dan dari rumah-rumahmu, dan dari hamba-hambamu, dan dari rakyatmu, kata itu hanya akan tinggal di sungai saja." Lalu Musa dan Harun keluar dari tempat Firaun. Dan berserulah Musa kepada Yahwe sehubungan dengan katak yang telah dia datangkan kepada Firaun. Dan Yahwe melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Dan kata-kata itu mati di rumah-rumah, di halaman, dan di ladang-ladang. Dan orang-orang mengumpulkan bangkainya sampai bertumpuk-tumpuk, sehingga negeri itu berbau busuk. Dan Firaun melihat bahwa telah datang kelegaan, namun dia membuat hatinya berat, dan dia tidak mendengarkan mereka, seperti Yahwe telah berfirman. Lalu berfirmanlah Yahwe kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun, acungkanlah tongkatmu dan pukullah debu tanah, maka debu itu akan menjadi kutu di seluruh tanah Mesir." Dan mereka berbuat demikian, lalu Harun pun mengulurkan tongkatnya dengan tangannya dan memukul debu tanah, dan kutu-kutu itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Semua debu tanah menjadi kutu di seluruh tanah Mesir. Dan para penyihir di Mesir itu pun berbuat dengan mantera-manteranya untuk menciptakan kutu-kutu, tetapi mereka tidak berhasil. Dan kutu-kutu itu hinggap pada manusia dan binatang. Dan penyihir itu berkata kepada Firaun, "Itulah jari Elohim." Namun hati Firaun menjadi keras, ia tidak mau mendengarkan mereka, seperti yang telah Yahwe firmankan. Dan Yahwe berfirman kepada Musa, "Bangunlah pagi-pagi sekali dan berdirilah di hadapan Firaun, lihatlah dia yang menuju ke air dan katakanlah kepadanya, beginilah Yahwe berfirman, suruhlah umatku pergi supaya mereka dapat melayani aku. Dan jika engkau tidak menyuruh umatku itu pergi, lihatlah, aku akan mengirimkan lalat-lalat kepadamu, dan kepada hamba-hambamu, dan kepada rakyatmu, serta rumah-rumahmu. Dan rumah-rumah orang-orang Mesir akan dipenuhi lalat, dan juga tanah tempat mereka itu berdiri di atasnya. Dan pada hari itu aku akan memisahkan tanah Goshen tempat umatku tinggal, bahwa di sana tidak ada kerumunan lalat, sehingga engkau mengetahui bahwa aku Yahwe ada di tengah-tengah negeri ini. Dan aku akan menempatkan pemisah antara umatku dan rakyatmu, tanda ini akan terjadi menjelang esok hari." Dan Yahwe berbuat demikian. Dan kerumunan lalat itu memasuki istana Firaun dan rumah para hambanya, dan di seluruh tanah Mesir negeri itu digerogoti oleh kerumunan lalat itu. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Pergilah. Berkurbanlah bagi Elohimmu di negeri ini." Namun Musa berkata, "Bukanlah hal yang mudah untuk berbuat demikian, sebab kami akan mengorbankan bagi Yahwe, Elohim kami, suatu kejijikan bagi orang Mesir. Lihatlah, jika kami mengorbankan suatu kejijikan bagi orang Mesir di depan mata mereka, tidakkah mereka akan merajam kami? Kami akan pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan dan berkurban bagi Yahwe, Elohim kami, sebagaimana yang Dia firmankan kepada kami." Dan Firaun berkata, "Aku akan menyuruh kamu pergi, dan kamu dapat berkurban bagi Yahwe, Elohimmu di padang gurun. Hanya, janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untukku." Dan Musa berkata, "Lihatlah, aku akan keluar dari tempatmu, dan akan berdoa kepada Yahwe." Dan kerumunan lalat itu esok hari akan pergi dari Firaun, dari hamba-hambanya, dan dari rakyatnya. Hanya, biarlah Firaun tidak semakin memperdaya dengan tidak menyuruh umat itu pergi untuk berkurban kepada Yahwe. Lalu Musa keluar meninggalkan Firaun, dan berdoa kepada Yahwe. Dan Yahwe melakukan seperti perkataan Musa. Lalu lalat-lalat itu menyingkir dari Firaun, dari hamba-hambanya, dan dari rakyatnya, dan tidak seekor pun yang tertinggal. Dan kali ini pun, Firaun tetap mengeraskan hatinya, dan dia tidak melepaskan umat itu pergi. Keluaran 9:1-35. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa, "Pergilah ke hadapan Firaun, dan berbicaralah kepadanya, beginilah firman Yahwe, Elohim orang Ibrani, suruhlah umatku pergi agar mereka dapat melayani aku.
Sebab, jika engkau menolak menyuruh mereka pergi dan engkau masih menahannya, lihatlah, tangan Yahwe akan ada pada ternakmu yang di padang, pada kuda, pada keledai, pada unta, pada lembu, dan pada kawanan domba, yaitu suatu sampar yang sangat dahsyat. Dan Yahwe akan membuat pemisahan antara ternak orang Israel dengan ternak orang Mesir. Dan dari semua milik Bani Israel seekor pun tidak akan mati. Kemudian Yahwe menetapkan pilihan waktu, dengan mengatakan, esok hari Yahwe akan melakukan hal ini di negeri ini. Dan pada esok harinya, Yahwe melakukan hal ini, dan seluruh ternak orang Mesir mati, tetapi dari ternak Bani Israel tidak seekor pun mati. Lalu Firaun mengirim utusan, dan tampaklah, tidak seekor pun dari ternak orang Israel mati. Namun, hati Firaun menjadi berat dan dia tidak mau melepaskan umat itu pergi. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa dan Harun, ambillah bagimu jelaga dari tungku sepenuh kedua tanganmu, dan biarlah Musa menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Dan biarlah jelaga itu akan menjadi debu di seluruh tanah Mesir, dan debu itu akan menjadi sebuah bisul yang melepuh pecah menyebar, pada manusia dan pada ternak di seluruh tanah Mesir. Lalu, mereka mengambil jelaga dari tungku, dan berdiri di depan Firaun, dan Musa menghamburkannya ke udara, dan jelaga itu menjadi sebuah bisul yang melepuh pecah menyebar pada manusia dan pada ternak. Dan para penyihir itu tidak mampu bertahan dari bisul itu di hadapan Musa, karena bisul itu ada pada mereka dan semua orang Mesir. Dan Yahwe mengeraskan hati Firaun, dan dia tidak mendengarkan mereka, seperti Yahwe telah berfirman kepada Musa. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa, bangunlah pagi-pagi sekali dan berdirilah di hadapan Firaun, dan katakanlah kepadanya, beginilah Yahwe, Elohim orang Ibrani, berfirman, suruhlah umatku pergi agar mereka dapat melayani aku. Sebab, kali ini aku akan mengirimkan semua tulahku ke dalam hatimu, dan kepada hamba-hambamu, dan kepada rakyatmu, dengan demikian engkau tahu bahwa tidak ada satupun yang seperti aku di seluruh negeri ini. Karena sekarang, aku akan mengulurkan tanganku dan akan memukul engkau dan rakyatmu dengan wabah penyakit, dan engkau akan dibinasakan dari atas bumi. Dan sekalipun dengan hal ini aku telah membuat engkau bertahan, dengan maksud menunjukkan kuasaku kepadamu dan supaya namaku diwartakan ke seluruh negeri. Engkau masih saja meninggikan dirimu terhadap umatku, sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Lihatlah, esok hari pada waktu seperti ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak permulaannya sampai sekarang ini. Dan sekarang, suruhlah amankan ternakmu dan segala yang engkau miliki di padang. Setiap orang dan hewan yang terdapat di padang dan tidak dibawa ke rumah, maka hujan es akan menimpa mereka dan mereka akan mati. Dia yang takut akan firman Yahwe dari antara hamba-hamba Firaun, telah membuat para budak dan kawanan ternaknya menyingkir ke dalam rumah-rumah. Tetapi dia yang tidak mengarahkan hatinya pada firman Yahwe, maka dia meninggalkan para budaknya dan kawanan ternaknya di padang. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa, arahkanlah tanganmu ke langit supaya terjadilah hujan es di seluruh tanah Mesir, pada manusia dan pada ternak dan pada setiap tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengacungkan tongkatnya ke langit, dan Yahwe menurunkan guntur dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Yahwe menurunkan hujan es di tanah Mesir. Dan turunlah hujan es dan api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es, sangat dahsyat, yang seperti itu belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Dan hujan es membinasakan segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir, dari manusia bahkan sampai ternak. Dan hujan juga melanda setiap tanaman di padang dan memorak-porandakan setiap pohon di padang. Hanya di tanah Goshen, tempat tinggal Bani Israel, tidak ada hujan es. Dan Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, aku telah berdosa kali ini. Yahwelah yang benar dan aku serta rakyatkulah yang jahat. Buatlah permohonan kepada Yahwe, karena cukuplah sudah gemuruh Elohim dan hujan es. Maka aku akan menyuruh kamu pergi, dan kamu tidak usah tinggal lebih lama lagi. Dan Musa berkata kepadanya, sekeluarnya aku dari kota ini, aku akan menadahkan telapak tanganku kepada Yahwe. Gemuruh akan berhenti dan hujan es tidak akan ada lagi, sehingga engkau mengetahui bahwa bumi ini milik Yahwe. Namun engkau dan hamba-hambamu, aku tahu bahwa engkau belum sungguh-sungguh takut di hadapan Yahwe, Elohim. Maka tanaman rami dan jelai telah dipunahkan, karena jelai sedang berbulir dan rami sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak dihancurkan, karena mereka terlambat.
Dan Musa keluar dari tempat Fir'aun, dari kota itu, lalu menadahkan telapak tangannya kepada Yahwe. Dan berhentilah gemuruh dan hujan es, dan hujan tidak lagi tercurah ke bumi. Dan Fir'aun melihat bahwa hujan es, dan gemuruh telah berhenti, tetapi dia masih menambah dosanya, dan dia mengeraskan hatinya, dia maupun hamba-hambanya. Dan hati Fir'aun menjadi keras, dan dia tidak melepaskan Bani Israel pergi, seperti Yahwe telah berfirman melalui perantaraan Musa. Keluaran 10:1-29. Dan Yahwe berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap Fir'aun, karena aku telah mengeraskan hatinya dan hati para hambanya, agar aku dapat mengadakan tanda-tandaku di tengah-tengah mereka. Dan agar engkau dapat menceritakan kembali pada telinga anak cucumu hal-hal yang aku sendiri telah bertindak dengan keras atas orang Mesir, dan tanda-tandaku yang telah aku lakukan di antara mereka, maka kamu dapat mengetahui bahwa akulah Yahwe." Lalu Musa dan Harun pergi ke hadapan Fir'aun dan berkata kepadanya, "Beginilah Yahwe, Elohim orang Ibrani, berfirman, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Suruhlah umatku pergi sehingga mereka dapat melayani aku. Karena jika engkau menolak untuk menyuruh umatku pergi, lihatlah, esok hari aku akan mendatangkan belalang ke wilayahmu. Dan dia akan menutupi permukaan tanah, dan tidak seorang pun dapat melihat tanah itu. Dan dia akan memakan habis sisa-sisa yang terluput, yang masih tinggal padamu dari hujan es. Dan dia akan memakan habis setiap pohon yang tumbuh bagimu di ladang. Dan istana-istanamu akan menjadi penuh, juga rumah-rumah semua hambamu, dan rumah-rumah semua orang Mesir, yang entah ayahmu entah pula leluhurmu, mereka belum pernah melihatnya sejak mereka lahir di bumi sampai saat ini." Lalu ia berbalik dan keluar dari tempat Fir'aun. Dan berkatalah hamba-hamba Fir'aun kepadanya, "Berapa lama lagikah orang ini menjadi perangkap bagi kita? Suruhlah orang-orang itu pergi supaya mereka dapat melayani Yahwe, Elohim mereka. Belumkah engkau menyadari bahwa Mesir sedang binasa?" Kemudian Musa dan Harun dibawa kembali ke hadapan Fir'aun, lalu berkatalah dia kepada mereka, "Pergilah, layanilah Yahwe, Elohimmu." "Siapa dan siapakah yang akan pergi itu?" Dan Musa berkata, "Kami akan pergi dengan orang-orang muda kami dan dengan orang-orang tua kami, dengan anak-anak lelaki kami dan dengan anak-anak perempuan kami, dengan kawanan domba kami dan dengan kawanan lembu kami akan pergi karena kami akan mengadakan perayaan bagi Yahwe." Maka dia berkata kepada mereka, "Biarlah terjadi begini, Yahwe besertamu, sekiranya aku melepaskan kamu dan anak-anakmu pergi, lihat, ternyata ada yang jahat di raut wajahmu. Tidak demikian. Aku minta pergilah kamu yang laki-laki saja, dan layanilah Yahwe. Bukankah itu yang kamu kehendaki?" Lalu orang mengusir mereka dari hadapan Fir'aun. Kemudian berfirmanlah Yahwe kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir untuk belalang, dan biarlah dia datang ke atas tanah Mesir, dan biarlah dia memakan habis segala tanaman di tanah itu, semuanya yang disisakan oleh hujan es." Dan Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir. Maka Yahwe membawa angin timur ke atas negeri itu sepanjang siang dan sepanjang malam itu hingga pagi, dan angin timur itu membawa belalang. Dan belalang itu bermunculan menyelimuti seluruh tanah Mesir, dan hinggap di seluruh wilayah Mesir, luar biasa banyaknya. Sebelumnya tidak pernah ada belalang seperti yang demikian, dan sesudahnya pun tidak akan ada lagi yang demikian. Dan dia menyelimuti seluruh permukaan tanah, dan negeri itu menjadi gelap. Dan dia melahap seluruh tumbuhan di bumi, dan segala buah pepohonan yang telah hujan es sisakan. Dan segala yang hijau tidak lagi disisakan pada pepohonan dan pada tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Maka Firaun segera memanggil Musa dan Harun, lalu ia berkata, "Aku telah berdosa terhadap Yahwe, Elohimmu, dan terhadap kamu. Maka sekarang aku mohon, ampunkanlah dosa-dosaku, sungguh sekali ini, berdoalah pula kepada Yahwe, Elohimmu, agar dia menjauhkan aku dari kematian itu." Dan keluarlah Musa dari tempat Fir'aun, lalu ia berdoa kepada Yahwe. Dan Yahwe mengubah angin laut yang sangat kencang, dan angin itu membawa belalang itu dan melemparkannya ke laut Suf. Tidak ada satu belalang pun yang tertinggal di seluruh wilayah Mesir. Namun Yahwe mengeraskan hati Fir'aun, dan dia tidak melepaskan Bani Israel pergi. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa, "Arahkanlah tanganmu ke langit agar kegelapan menyelimuti tanah Mesir, dan orang dapat merasakan kegelapan itu." Dan Musa pun mengarahkan tangannya ke langit, dan gelap gulita menyelimuti seluruh tanah Mesir selama 3 hari.
Mereka tidak dapat melihat seorang terhadap saudaranya, dan mereka masing-masing tidak dapat beranjak dari tempatnya 3 hari lamanya. Tetapi untuk seluruh Bani Israel ada terang di tempat tinggalnya. Lalu Firaun memanggil Musa dan berkata kepadanya, "Pergilah, layanilah Yahwe, hanya kawanan dombamu dan kawanan lembumu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh pergi bersamamu." Tetapi Musa berkata, "Engkau harus juga menyerahkan ke tangan kami kurban-kurban dan persembahan-persembahan bakaran, agar kami dapat mempersiapkannya bagi Yahwe, Elohim kami. Maka ternak kami pun harus pergi bersama kami, tidak seekor pun dapat ditinggalkan, karena kami harus mengambil daripadanya untuk melayani Yahwe, Elohim kami. Dan kami tidak tahu bagaimana kami akan melayani Yahwe, sampai kami tiba di sana." Namun Yahwe mengeraskan hati Firaun, dan dia tidak membiarkan mereka pergi. Tetapi Firaun berkata kepadanya, "Pergilah daripadaku. Jagalah dirimu, jangan lagi melihat mukaku, karena pada hari engkau melihat mukaku, engkau akan mati." Maka Musa berkata, "Sebagaimana yang telah engkau katakan, maka aku tidak akan lagi melihat mukamu."